Saudara Molek, saya menyapa dengan penuh kasih saudara-saudara yang saya hormati, saudara saya Bapak Sombu, kemudian dosen sebenarnya Bapak Charles, dosen Inggris Teologi, kemudian juga menyapa kawan-kawan pendeta semua, pendeta emeritus, kawan-kawan pendeta yang ada di teritori Rote, tapi juga khususnya yang ada di Klasis Rote Barat Laut. Salam. Kemudian Bapak Mama pendeta emeritus juga saya menyapa Bapak Mama KMK. Saya lihat ada Pak KMK Lole dengan sudah pulang kok. Puji Tuhan. Kemudian kita juga menyapa semua orang tua, saudara, semua tokoh adat, Bapak Camat bersama Bapak Desa, semua yang ada. Saya tidak sebut satu persatu, khusus Ketua Majelis Jemaat di Loholu dan juga presbiter. Salam. Ernest Christie bilang pada kita bahwa bahasa itu multifungsional karena dia ada 3 hal yang dia sampaikan. Setiap bahasa yang diucapkan itu dia memberi ide atau gagasan. Itu pasti ada ide atau gagasan. Kita orang Rote kalau orang lewat kita bisa bilang tuli deh. Nah itu artinya singgah. Gagasan di balik itu adalah persaudaraan. Gitu. Kemudian selain ide atau gagasan itu ada juga pesan sosial terdalam kata identitas. Orang bisa tahu ini dialek Dengka, ini dialek Ti, ini dialek Ba'a, ini dialek Termanu, orang tahu ini dialeknya. Identitas kita itu ada di situ. Dan juga sebenarnya ada pesan semacam pesan simbolik. Ada simbol-simbol yang juga akan mencerminkan kekhasan kita masing-masing. Saya berterima kasih kepada UBB, Bapak Charles dan kawan-kawan. Saya mau ke saudara tepuk tangan. Kenapa? Karena UBB kita, UBB Gemit adalah UBB yang masuk standar internasional terbaik. Jadi kalau seandainya orang belajar sekarang belajar bahasa Inggris atau bahasa asing hanya di YouTube misalnya itu, dan UBB memasukkan semua itu di dalam aplikasi, maka sebenarnya bahasa di Gemit lah yang menjadi bahasa budaya lokal kita akan jadi pelajaran luar biasa bagi dunia. Orang bisa belajar tentang NTT, belajar tentang Gemit, belajar tentang Rote, belajar tentang Dengga kalau ini dihidupkan terus-menerus. Beberapa tempat sudah kita lihat isi Alkitabnya, terjemahan-terjemahannya, dan memang menarik, luar biasa. Saya mau kasih catatan begini. Ini momen luar biasa bagi peluncuran cerita Yusuf. 18 gereja ini berdiri. Sebenarnya 18 tahun 1800 itu dalam catatan sejarah Belanda itu juga kebangkitan kekristenan, tapi masa di mana kita diuji karena climate change, karena perubahan iklim. 1843 itu terjadi siklus seroja besar di Rote, dan karena itu rumah-rumah orang Rote itu menghadap selatan. Artinya gereja ini mengingatkan kita juga. Terima kasih Pak Wanto bacaan tadi di Ibu. Ada soal kelaparan, does, itu ada kelaparan. Tapi cerita yang sama bahwa bagaimana kelaparan itu juga menjadi tempat di mana orang menemukan kembali identitas, menjadi ruang di mana menemukan identitas. Kalau Loholu hari ini kita hadir, selain kita bicara tentang hampir 200 tahun orang Dengka menemukan identitasnya dengan bukan hanya Injil di 1818 di sini, tapi juga
bahwa ternyata Tuhan hadir lewat bahasa-bahasa kita. Tuhan hadir dan secara global kita mau kasih tahu bahwa misalnya dalam cerita tentang Yusuf ada soal perubahan iklim, tapi orang Denka bercerita hari ini bahwa hanya dengan adaptasilah, kembali menemukan identitaslah, kita akan kuat dan bertahan survivor di tengah perubahan iklim atau tantangan apapun, menemukan kembali identitas. Saya ikut beberapa kali kegiatan Climate Change itu bicara tentang perubahan iklim, tapi yang paling hebat dari setiap pesan kegiatan itu adalah kita kembali menemukan kekuatan lokal-lokal kita. Dan sebenarnya kegiatan ini tidak sadar kita sedang memberi sumbangsi global. Begitulah orang Rote, begitulah orang Denka. Hal kecil selalu menjadi viral bagi global. Itu hebatnya orang Denka. Tepuk tangan dulu untuk orang Denka. Nah, saudara-saudara, hal kedua yang mau saya sampaikan, kami mendukung UBB. Mereka bekerja dengan sungguh-sungguh luar biasa. Jangan karena kita pikir ada orang Barat ini pasti uang banyak. Tidak. UBB itu ceritanya unik. Mereka bekerja dengan keterbatasan. Kali ini kami dukung mereka untuk mereka bekerja, mereka membangun lagi, fokus ke Alor. Ada gedung yang sedang dibangun. Mungkin suatu waktu jemaat-jemaat gemit kita berpikir supaya kita tidak hanya meminta orang datang membantu kita, tapi kita bikin gerakan-gerakan yang mana kita mau menghidupkan kembali bahasa-bahasa kita. Kita juga berani berkorban dengan apa yang kita punya. Karena begini saudara-saudara, saya tahu banyak orang tidak suka budaya, banyak orang tidak suka bahasa-bahasa, katanya itu kembali ke penyembahan lama. Karena kita mengalami semacam penjajahan. Penjajahan itu termasuk penjajahan nilai-nilai kita, budaya-budaya dan simbol-simbol kita. Sekarang ini kita harus membeli kembali identitas kita. Dan karena itu mesti mahal yang harus kita pertaruhkan banyak hal. Saya kira saudara, momen ini kita pakai, saya mau kita tidak hanya mencetak dokumen-dokumen, hidupkan kembali. Kawan-kawan pendeta, saya pendeta pertama tuh di TTS dan di Amnuban. Tapi saya mengerti sekali bahasa Timur. Satu waktu saya naik bis, ada satu ibu lihat saya, dia bilang di Bengkawan pakai bahasa Timur, dia bilang ini orang di Pumparupung besar lah. Saya sangat mengerti dan saya tersinggung sekali. Tapi saya diam-diam saja, saya sudahlah, biar sudah itu. Saya biasa-biasa saja. Maksud saya begini, kalau saudara jadi pendeta di satu tempat 4 tahun, saudara kalau bilang saudara dekat dengan jemaat, maka alat ukurnya ialah tahukah saudara bahasa di situ. Karena hanya bahasalah yang bisa membuat saudara mengenal secara dekat orang-orang yang saudara layani. Jadi pendeta-pendeta gemit saya dorong itu. Kalau saudara ada 4 tahun, ada 8 tahun, ada yang mau keluar-keluar, mohon maaf, ada yang bahkan berlama-lama tapi bahasa Denka dia tidak tahu, saudara sedang gagal menjadi pendeta. Itu menurut saya, itu saudara sedang gagal menjadi pendeta. Kenal dari bahasa mereka, karena orang Denka itu kaya makna. Ada bahasa yang mereka ucapkan, tapi ketika mereka diam dan ada yang tidak mereka ucapkan, itu maknanya jauh lebih dalam dari apa yang kita kira. Jadi alat ukur untuk saudara dekat itu. Kalau tidak, saudara berkhotbah mereka mengerti, tapi mereka tidak intim dengan Tuhan, karena mereka tidak tangkap apa yang saudara katakan. Saya dorong itu supaya naskah-naskah kita tidak hanya habis dicetak kemudian kita tidak pergunakan. Di bulan budaya kita punya momen itu, pakai kesempatan itu untuk kita belajar banyak. Bapak Wanto dia cerita tentang asal usul orang Denka, sejarah apa. Baru-baru sebenarnya di refleksi itu saya minta Bapak Wanto juga tentang konsep kepemimpinan, ada syair ya. Saya minta bantu saya. Tapi sebenarnya Bapak Wanto juga tidak tahu banyak. Dia tahu sedikit juga. Hanya karena mau belajar itu dia akan punya kemampuan untuk makin tahu. Dan ketika kita share bersama, kebudayaan Rote ini jauh lebih kaya dari apa yang kita ucapkan. Kain-kain yang kita pakai ini jauh lebih ini.
saya mau kasih tahu saudara, kami misalnya ada tradisi Bapak sini, Bapak itu ujung sini, Bapak. Saya mesti bercerita, karena saya pendeta, saya keliling di Rote dan saya ini, Bapak menghadap jemaat, pada belakang jemaat, Bapak di situ. Saya ini selimut pendek juga, ya terpaksa saya. Bapak Mama, orang Rote itu kalau pakai selimut, tanda garis hitam itu kesetunjuk dia punya identitas yang di belakang itu. Ini saya keliling berong kestal. Kalau di hitam bisa belah kanan, itu artinya dia masih bujang. Kalau di hitam bisa belah kiri, itu dia istri sumati. Tapi kalau kalau bisa belah kanan itu dia masih bujang. Kalau bisa belah kiri itu artinya dia sunikah. Tapi yang di tengah itu artinya dia istri sumati. Bab tua pun di mana? Tengah atau kanan atau kiri? Bab tua pun. Kiri. Ada istri itu? Oke, puji Tuhan. Itu identitas. Silakan duduk. Jadi ada yang bahasa-bahasa yang juga penuh dengan simbol-simbol yang harus dihayati dari kemampuan orang Rote. Saya bilang itu sekaligus berterima kasih Bapak Charles dan teman-teman UBB, kami dukung. Kami selalu doakan Bapak Mama untuk terus buat banyak perubahan. Gemit akan terus berada di tengah berbagai perubahan, dan hanya dengan menjaga identitaslah Gemit akan terus kuat. Terima kasih untuk Bapak Mama di jemaat Loholu yang menerima kegiatan ini, kawan-kawan yang menerjemahkan dengan luar biasa, juga semua KMK di Klasis Rote Barat Laut, semua kawan-kawan pendeta. Bila perlu ini jadikan satu program yang kuat, karena di mana kita menguasai sebuah identitas, di situ kita akan tetap kuat sampai selama-lamanya. Saya percaya Tuhan memberkati kita, dan Tuhan akan membuat lebih besar untuk semua yang baik, yang indah, yang sedap didengar. Tuhan memberkati. Shalom.